Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang tadi. Cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua, bagian ke-6 karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Keesokan harinya, setelah suamiku berangkat kerja, setelah sebelumnya mengantarkan anak sulungku ke sekolah, aku langsung pergi ke rumah mertua yang kini ditempati Reni bersama anak bungsuku. Setibanya di sana, tampak Reni tengah menyiangi rumput-rumput di sela-sela tanaman sayuran di halaman samping rumah. Dia memang sangat rajin. Ketika banyak wanita yang menjadi manja dan malas bergerak ketika lagi hamil, ia malah tampak rajin melakukan berbagai macam aktivitas tanpa bantuan suami atau siapapun. "Wah, rajin banget kamu, Ren," pujiku sembari mendekatinya. Teh Marimar, Dedek Fadli, ada apa teh?" Ia mendongak, sementara tangannya masih aktif memainkan koret rumput. "Enggak, aku mau main aja. Aku lihat mangga di depan banyak yang udah ranum. Kalau minta boleh?" Ya boleh lah. Teh Marimar juga kan menantu di rumah ini. Jadi Teh Marimar memiliki hak yang sama denganku." Aku hanya tersenyum mendengar ucapannya. Lalu setelah itu, ia memberikan galah yang ujungnya terdapat botol plastik yang telah dibuang ujungnya. Jadi aku bisa dengan mudah memetik bunga mangga tersebut. "Yang itu, Bu, yang paling gede," seru Fadli. Aku mengangguk, lalu segera mengarahkan galah ke batang buah mangga itu. Hanya dengan beberapa kaitan saja, aku telah mendapatkan banyak buah mangga yang telah ranum. "Kalau ibu masih ada, mangga ini suka dijual ke tetangga. Kamu kok nggak jual? Padahal udah banyak yang ranum." "Aku kasih gratis saja sama tetangga, Teh. Kita harus banyak berbagi, biar dijauhkan dari musibah." "Alhamdulillah kalau kamu punya pikiran seperti itu. Aku salut sama kamu." Ia hanya tersenyum, lalu segera mencuci tangan dan bergegas ke dapur untuk mengambil pisau. Tidak lama kemudian ia kembali, lalu memberikan pisau padaku. "Belum terlalu matang ini, Ren. Masih mengkel. Enak kalau dirujak," ucapku sambil mengupas mangga tadi. "Aku mau, Bu," ujar anak bungsuku. "Ini coba, belum terlalu matang." Aku memberikan satu potong mangga, lalu seketika wajahnya mengernyit, sembari bergidik saat memakan mangga yang belum terlalu ranum tersebut. Asem," ujarnya sembari bergidik hingga membuat kami tertawa. "Aku mau ngambil cobek dan bumbu ke dapur ya, Ren. Kita bikin rujak aja." Ia mengangguk, lalu meraih pisau dariku. "Yang ini kayaknya udah manis, Dek," ujarnya sembari memilih mangga yang menurutnya telah ranum. Beberapa saat kemudian, aku kembali sembari membawa cobek dan berbagai bumbu untuk membuat rujak. Beberapa saat kemudian, kami menikmati rujak sambil asik mengobrol. "Tahu nggak, semalam Bu Siatun katanya ngelihat hantu rambut pirang." Ia hanya tertawa mendengar pertanyaanku tanpa mengatakan apapun. Padahal aku berharap ia mengatakan sesuatu. "Kamu beneran gak tahu?" Aku menatapnya penuh selidik. Ia hanya menggeleng dan fokus memotong mangga. Tapi aku yakin ia tengah menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya kini aku merasa aneh dengan gelagatnya, karena biasanya ia akan menceritakan apapun yang terjadi padanya. Selain Bu Siatun, ada juga lelaki bertopeng maling yang lari terbirit-birit.
sambil berteriak jurik Walanda. Ia kembali tertawa saat mendengar ceritaku tanpa mengatakan apapun. Tetapi wajahnya menyiratkan jika ia tengah menyembunyikan sesuatu. Kamu beneran gak tahu soal itu? Aku kembali bertanya penuh selidik. Enggak teh. Kalau begitu aku izin numpang ke toilet ya. Ia mengangguk, lalu segera bergegas menuju toilet yang terletak berdampingan dengan dapur. Tetapi sebelum itu, aku melangkahkan kaki menuju kamarnya untuk mencari sesuatu. Entah mengapa, aku merasa curiga jika sebenarnya Reni adalah hantu Belanda yang tengah hangat diperbincangkan warga. Setibanya di kamar, seketika mataku terbelalak saat melihat rambut panjang berwarna pirang yang tergeletak begitu saja di tempat tidur. Rupanya itu adalah rambut palsu. Apa jangan-jangan benar Reni yang berpura-pura menjadi hantu Belanda itu? Aku segera meraih rambut palsu tersebut, lalu membawanya menemui Reni. Ren, apa ini? Aku langsung menunjukkan rambut palsu berwarna pirang tersebut. Teteh menggeledah kamarku. Tadi Teteh gak sengaja lihat rambut palsu itu tergeletak di kamarmu yang pintunya terbuka. Apa benar kamu yang semalam nakut-nakutin Bu Siatun? Tanyaku setengah berbisik agar tidak didengar Fadli yang sedang anteng memakan buah mangga. Ia mengangguk karena tak bisa lagi mengelak. Apa alasanmu melakukannya? Sudah berkali-kali aku ngelihat Bu Siatun dan suaminya maling mangga, nangka, sayuran, dan apa saja yang ada di kebun ini. Dia maling sambil bawa karung, kayaknya untuk dijual ke pasar. Padahal aku udah membagikan buah mangga ini ke para tetangga termasuk dia. Jawabnya lirih. Lalu, kamu berpura-pura jadi noni Belanda? Iya. Setelah kejadian itu, aku langsung membeli rambut palsu warna pirang. Lalu semalam aku langsung nakut-nakutin mereka yang sedang maling mangga dan nangka. Kenapa tiba-tiba kamu bisa memiliki ide untuk menjadi hantu noni Belanda? Aku mendapat ide setelah mendengar ucapan Teh Marimar kemarin di pos ronda. Kenapa kamu gak bilang aja sama Rio? Biar dia yang nangkap mereka. Bahaya tahu, berpura-pura jadi juri gitu. Takutnya kamu kenapa-kenapa. Rio sekarang jarang pulang. Dia sering nongkrong bersama teman-temannya. Kadang main kartu sampai malam. Aku pernah cerita tentang Bu Siatun dan suaminya yang maling mangga, tapi dia gak peduli. Aku turut prihatin sama kamu, Ren. Tapi ada baiknya mulai sekarang jangan lagi keluar malam buat nakut-nakutin mereka. Soalnya kan kamu lagi hamil. Takut terjadi apa-apa sama kamu. Bu, aku mau nangkap capung boleh? Obrolan kami terjeda saat anak bungsuku tiba-tiba minta izin untuk menangkap capung. Aku mengangguk. Lalu Reni segera memberikan toples bekas sosis untuk menangkap capung pada anakku. Mungkin mulai besok aku akan pergi dari rumah ini, Teh. Ucapnya setelah anakku berlari mengejar capung sembari membawa toples yang diberikan Reni. Mau kemana? Aku akan ke Sumedang, ke rumah saudara. Aku ingin mengetes Rio. Apakah dia masih peduli padaku atau tidak? Jika dia tak menjemputku, kemungkinan aku akan memintanya untuk menceraikanku. Seketika mataku berkaca-kaca saat mendengar ucapannya. Hidupnya memang sangat memprihatinkan. Meski kini tak ada lagi ibu mertua yang selalu kejam padanya, tapi sikap Rio tak kalah menyebalkan dari ibunya. Jangan pergi, Ren. Aku akan memarahi Rio agar dia bisa sadar. Gak perlu, Teh. Aku ingin dia sadar dengan keinginannya sendiri. Aku langsung memeluknya dengan erat, sembari menangis terseduh-seduh. Rasanya sangat berat jika harus berpisah dengannya. Aku sangat takut jika ia dan Rio bercerai. Lalu kami tak lagi bisa bertemu.
Kamu jangan ninggalin Teteh, Ren. Kamu itu sudah Teteh anggap seperti adik kandung sendiri. Terima kasih atas semuanya, Teh. Tapi sebelum pergi, aku ingin memberitahukan sebuah rahasia. Seketika aku langsung terhenyak dan melepaskan pelukanku. Rahasia apa? Aku menatapnya penuh selidik. Sebenarnya malam itu aku berniat membunuh ibu. Dek. Belum selesai ia bercerita, aku langsung terhenyak dan menatap tak percaya padanya. Jadi, kamu yang membunuh ibu? Tanyaku lirih, khawatir anak bungsuku mendengar. Bukan, Teh. Pelakunya adalah Teh Jamila dan Kang Darmawan. Aku kembali terhenyak saat mendengar ucapan Reni. Kali ini rasa terkejut tersebut jauh lebih hebat, hingga jantungku seakan hendak terlepas dari tempatnya. 30 tahun sebelumnya. Hei, Walanda, ngapain kamu diem aja? Nyuci sana. Teriak Nandang pada istrinya yang berambut pirang, berkulit putih bersih, dan berhidung mancung itu. Mata biru wanita cantik itu tampak nanar melihat sikap kasar suaminya. Padahal sejak kecil mereka telah sangat dekat dan memiliki hubungan yang sangat baik. Lalu saat dewasa, mereka diam-diam menjalin kasih tanpa sepengetahuan kedua orang tua Nancy. Sejak kecil Nancy diasuh oleh Mak Sarimana, ibunya Nandang. Bahkan ia telah menganggapnya sebagai ibu kandung. Lalu saat kedua orang tuanya meninggal, Mak Sarimana memintanya untuk menikah dengan Nandang dengan alasan agar dirinya bisa selalu menjaga Nancy. Namun kenyataannya, sikap mereka berubah 180 derajat setelah Nancy resmi menjadi istri Nandang. Aku baru saja melahirkan anakmu, Kang. Kenapa Akang sekejam ini padaku? Wanita berdarah Belanda itu berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. Karena memang ia dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Bohong, itu bukan anakku. Itu anak si Mulyana. Ibumu telah memfitnahku, Kang. Ini anakmu. Aku tidak pernah berselingkuh. Omong kosong. Ibuku bukanlah seorang pembohong. Hardiknya langsung bergegas meninggalkan wanita bernama lengkap Nancy van de Berg itu. Setelah Nandang pergi, seorang wanita parubaya masuk ke kamar itu, lalu merebut paksa bayi milik Nancy. Apa yang akan emak lakukan pada anakku? Bayi ini harus aku buang, agar kamu tak memiliki lagi alasan untuk bermalas-malasan. Mendengar itu air mata Nancy berjatuhan. Ia tak menyangka jika pengasuh yang kini menjadi mertuanya akan menjadi sekejam itu. Padahal saat kedua orang tuanya masih ada, ia memperlakukan Nancy sangat baik. Kenapa emak sekarang jadi sejahat ini padaku? Emak tak hanya menyiksa aku secara fisik, tapi emak juga tega memfitnahku, lalu berniat membuang cucu kandung emak sendiri. Kejahatan kedua orang tuamu sudah terlalu membuatku menderita. Mereka tak hanya membunuh suamiku, tapi menjadikanku dan Nandang sebagai budak di rumah ini. Jadi kamu harus merasakan akibat dari perbuatan orang tuamu. Wanita parubaya itu menatap menantunya itu dengan penuh kebencian. Aku minta maaf atas kesalahan kedua orang tuaku. Minta maaf saja tidak bisa mengembalikan nyawa suamiku, juga nyawa anak sulungku yang orang tuamu bunuh dengan kejam. Kamu harus merasakan kepedihan yang kurasakan. Mak Sarimana langsung merebut bayi itu, sementara Nancy hanya bisa menangis meraung-raung tak berdaya. Sementara itu, Mak Sarimana bergegas menuju hutan. Ia berniat membuang bayi yang sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri. Mau kemana, Mak? Tanya Ohar dan istrinya. Mau buang bayi ini ke hutan. Ohar tampak terhenyak mendengar ucapan ibunya. Bukankah itu anak si Nancy dan Kang Darmawan? Tanya Ohar sembari menatap wajah bayi itu.
Iya, dia harus merasakan penderitaan keluarga kita yang disebabkan kakek dan neneknya. Jangan, Mak. Buat aku saja bayi itu. Ngapain kamu mau merawat bayi ini? Apakah kamu tidak ingat bagaimana keluarga itu membunuh ayahmu, lalu memperlakukan kita seperti budak? Aku akan menjadikannya sapi perah, Mak. Anak ini akan kuperlakukan seperti budak. Mak Sarimana tersenyum mendengar ucapan anak dan menantunya. Lalu setelah itu, anak tersebut dibawa keluar kota oleh Ohar dan Hayati. Lalu anak lelaki itu diberi nama Darmawan. Setelah beberapa bulan kemudian, Hayati dan Ohar mendengar kabar bahwa Nancy gantung diri setelah memakan organ hati Mak Sarimana juga Nandang. Lalu setelah itu, mereka kembali pulang dan menguasai semua harta peninggalan keluarga Nancy. Awalnya mereka menempati rumah besar milik Nancy. Namun, karena arwah noni Belanda itu terus gentayangan, akhirnya ia membangun sebuah rumah di salah satu tanah perkebunan milik Nancy. Sejak saat itu, mereka menguasai sawah perkebunan milik Nancy yang awalnya dikelola oleh Nandang dan Mak Sarimana. Namun, mereka membiarkan rumah besar yang menjadi saksi bisu kematian Nancy beserta suami dan mertuanya. Sejak kecil, Darmawan selalu diperlakukan semena-mena oleh Hayati dan Ohar. Mereka memperkerjakan Darmawan di ladang dan sawah sejak usia masih kecil. Bahkan, mereka sama sekali tidak menyekolahkannya. Sementara mereka sangat memanjakan Hafiz dan Rio yang merupakan anak kandung mereka. Awalnya para tetangga protes dengan sikap semena-mena Hayati dan Ohar pada Darmawan. Namun, ketika mereka mengatakan bahwa Darmawan adalah anak Nancy, para warga tak lagi ada yang mau protes. Hal tersebut terjadi karena para warga sekitar sangat membenci Nancy dan keluarganya. Meskipun sebenarnya tak semua orang mendukung perbuatan Hayati dan Ohar, tetapi karena mereka bisa menghasut Pak RT, bahkan kepala desa, akhirnya tak ada lagi yang berani memprotes mereka. Bahkan semua orang setuju untuk merahasiakan asal-usul Darmawan. Setelah dewasa, Darmawan dijodohkan dengan Jamila, seorang gadis berkulit kuning langsat, berambut panjang lurus, berhidung mancung dan bermata jeli. Awalnya Darmawan sangat berterima kasih karena dijodohkan dengan kembang desa tersebut. Begitu pula dengan Jamila. Ia memang telah lama mengagumi ketampanan Darmawan. Maka ia langsung menerima saat Hayati dan Ohar datang untuk melamarnya. Namun, lambat laun Darmawan mulai mengerti alasan mengapa ia dijodohkan dengan Jamila, yaitu karena Hayati dan Ohar sengaja mencari gadis yatim piatu agar bisa menjadikannya pelayan gratisan. Darmawan hanya bisa pasrah saat Hayati dan Ohar memperlakukan dirinya dengan Jamila secara tak manusiawi. Bahkan Jamila harus 2 kali keguguran karena dipaksa bekerja sangat berat ketika tengah mengandung. Hingga suatu hari mereka memutuskan untuk kabur. "Kang, kita pindah saja dari sini. Kita tempati saja rumah kedua orang tuaku," ujar Jamila sembari berlinang air mata saat ia kehilangan janin dalam kandungannya untuk kedua kalinya. "Percuma saja, Neng. Mereka tak akan berhenti menindas meskipun kita pindah. Lalu sekarang bagaimana, Kang? Kita diam-diam jual rumah itu tanpa sepengetahuan mereka. Lalu setelah itu kita kabur." Jamila menyetujui rencana suaminya itu. Meskipun untuk sementara ia harus bersabar sampai rumahnya bisa laku terjual. Beberapa bulan kemudian, rumahnya bisa laku meskipun dengan harga yang lumayan murah. Akhirnya keputusan mereka untuk kabur segera mereka laksanakan. Namun saat di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Lelaki yang merupakan paranormal itu menghentikan langkah sepasang suami istri yang tengah putus asa itu. "Bukankah kamu anak sulung Hayati dan Ohar?" tanya lelaki berjanggut putih sebagian itu. "Iya, Ki."
Kalian kenapa masuk hutan sambil bawa pakaian begitu? Kami harus segera meninggalkan desa ini, Ki. Jadi jangan halangi niat kami. Sebelum kalian pergi, saya akan menceritakan sebuah rahasia besar pada kalian, ujarnya. Rahasia besar apa, Ki? Darmawan menatapnya dengan wajah penasaran. Rahasia tentang orang tua kandungmu. Mendengar itu, seketika Darmawan langsung terhenyak dan tampak kebingungan. Apakah maksud Aki, saya ini bukan anak kandung dari Bapak Ohar dan Ibu Hayati? Ayo, kita ke rumah saya. Akan saya jelaskan semuanya. Setelah itu, Darmawan dan Jamila mengikuti lelaki tua tersebut ke tepi hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Hingga tibalah mereka di sebuah rumah berbahan kayu jati yang halamannya dipenuhi pohon bambu kuning. Ki Sanca mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya. Loh, ada tamu? Silahkan masuk, ujar istri Ki Sanca, Nini Enok. Darmawan dan Jamila mengangguk. Lalu mereka dipersilahkan duduk di kursi berbahan rotan. Sementara Nini Enok bergegas ke dapur untuk membuatkan mereka minuman. Ki, tolong segera ceritakan semuanya. Kami tak memiliki banyak waktu, ujar Darmawan yang tampak tak sabar. Sebenarnya kamu bukanlah anak Hayati dan Ohar. Lalu, siapakah orang tua kandungku? Ibumu bernama Nancy, sedangkan ayahmu bernama Nandang. Darmawan tampak terhenyak saat mendengar ucapan lelaki tua itu. Pasalnya nama Nancy dan Nandang begitu tak asing di telinganya. Bukankah Nancy itu juri Walanda, penghuni rumah angker yang pernah meneror desa ini? Tetapi Aki memagari rumah itu hingga ia tak lagi merakayangan. Betul, dia adalah ibu kandungmu. Tidak berapa lama kemudian, Nini Enok kembali dari dapur dan menyuguhkan teh manis untuk mereka. Setelah itu, Ki Sanca mulai menceritakan semua hal tentang perjalanan keluarga Nancy. Dari mulai kedatangan mereka ke desa tersebut, hingga menjadi orang paling kaya, lalu menindas warga sekitar. Kakek dan nenekmu sering meminjamkan uang kepada para petani dengan imbalan hasil panen yang jika dihargakan mencapai 2 kali lipat dari harga sebenarnya. Lalu, keduanya tampak penasaran dengan penuturan Ki Sanca dan Mak Enok. Jika mereka gagal panen, maka tanah mereka disita oleh kakek dan nenekmu. Lalu mereka dijadikan kuli di perkebunannya dengan imbalannya sangat murah. Selain itu, kakek dan nenekmu tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani menantang aksi mereka. Darmawan tampak tercengang saat mengetahui kekejaman kakek dan neneknya, hingga menyebabkan penderitaan bagi Nancy juga dirinya. Mungkin kakek dan nenekku tidak berperi kemanusiaan, tapi apakah ibuku juga sekejam mereka? Tanya Darmawan, sementara Jamila berkali-kali bergidik ngeri ketika membayangkan apa yang Ki Sanca ceritakan. Ibumu adalah gadis yang baik, tetapi Sarimanah dan Nandang melampiaskan dendam mereka padanya. Bahkan para warga pun ikut membencinya. Bahkan kepadaku juga, karena aku adalah anaknya. Betul. Darmawan tampak tertunduk pilu. Ia benar-benar merasa hidupnya sangat malang. Tetapi saya bisa membantumu membalaskan dendam kepada kedua orang tua angkatmu, bahkan menjadikanmu orang terkaya di desa ini. Bagaimana caranya, Ki? Ki Sanca mengatakan sesuatu yang membuat senyum Darmawan dan Jamila mengembang. Apakah kalian setuju dan menyanggupi semua persyaratannya? Tentu saja kami setuju, Ki. Apapun akan kami lakukan, asal kami terbebas dari semua penderitaan. Ki Sanca dan Mak Enok tersenyum lebar mendengar ucapan mereka. Lalu keesokan malamnya, mereka mendatangi rumah kediaman Nancy. Mereka langsung melakukan ritual untuk memanggil arwah Nancy. Tampak Ki Sanca membakar kemenyan,
Sementara Darmawan dan Jamila membawa kembang 7 rupa, sirih, telur ayam kampung, dan darah ayam cemani. Tidak berapa lama kemudian, sesosok wanita berwajah mengerikan muncul hingga membuat Darmawan dan Jamila tercengang. "Mengapa kalian mengganggu istirahatku?" tanya sosok mengerikan itu dengan tatapan tajam. Darmawan menatapnya dengan tubuh bergetar, sementara dadanya berdegup tak beraturan. Darmawan mengira hantu ibunya akan tampak cantik seperti wanita Belanda pada umumnya. Namun, ternyata sosok tersebut begitu sangat mengerikan. Wajahnya tampak menghitam dan dipenuhi binatang kecil yang menjijikan. Ada 2 taring besar di mulutnya, sementara kukunya tampak panjang dan runcing. Ia lebih pantas disebut monster dibandingkan hantu noni Belanda. "Nancy, dia adalah anakmu. Sementara ini istrinya," ujar Ki Sansa. Sosok mengerikan itu menatap Darmawan dengan tatapan tajam. "Dalam tubuhnya mengalir darah para manusia laknat itu. Dia harus mati." Sosok mengerikan itu tampak menatap Darmawan dengan penuh kebencian. "Bu, sejak kecil aku telah hidup menderita. Semua orang membenciku tanpa alasan. Lalu mengapa wanita yang telah melahirkanku juga harus membenciku?" Darmawan tak kuasa menahan air matanya. "Hapus air matamu. Bawalah darah dan hati orang-orang yang menyakitimu kepadaku. Maka aku akan memberikan kekayaan kepadamu." "Aku akan melakukan semuanya yang ibu perintahkan," ujar Darmawan. Beberapa hari setelah hari itu, Ohar mendatangi rumah angker itu bersama para anak buahnya. Ia berniat untuk menjadikan rumah tersebut sebagai villa. Di saat mereka semua sedang sibuk membuat rencana pembuatan villa, tiba-tiba Nancy muncul dengan bentuk yang sangat mengerikan. Hal tersebut membuat semua anak buah Ohar lari tunggang langgang. Di saat itulah, diam-diam Darmawan keluar dari tempat persembunyiannya, lalu membekap mulut ayah angkatnya itu dan membawanya ke sebuah ruangan. Darmawan, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Ohar yang tampak tak percaya saat melihat anak yang selama ini paling menurut itu tiba-tiba menyergapnya. "Aku akan mengirimmu ke tempat ibu, juga adikmu." Hahaha. Darmawan tertawa terbahak-bahak hingga membuat Ohar tercengang. Maksud kamu apa, Nak?" "Apa kamu bilang? Nak? Bisa-bisanya sekarang kamu memanggilku Nak. Padahal selama ini kamu selalu bersikap arogan kepadaku." Darmawan menatap tajam lelaki yang telah membesarkannya dengan penuh penderitaan itu. Terbayang dalam ingatannya bagaimana lelaki yang ia panggil ayah itu memperlakukannya dengan sangat keji. Saat kecil ia telah dipaksa untuk mencangkul sawah, mengambil rumput untuk kambing, menyiangi rumput di kebun. Lalu ketika ia melakukan sedikit saja kesalahan, maka Ohar tak segan-segan menendang dan menyiksanya. Sementara Hayati, ia pun sama seperti suaminya. Ia tak akan memberikan Darmawan makan sebelum semua perintahnya dilaksanakan. Bahkan terkadang Darmawan tidur di teras jika ia membuat Rio menangis. Padahal Riolah yang selalu membuat gara-gara dengannya. "Nak, bagaimanapun aku adalah ayahmu." Ohar memelah saat Darmawan menghantamkan tendangan bertubi-tubi hingga Ohar tak sanggup lagi untuk berdiri. "Bukankah tendangan seperti itu yang kamu lakukan padaku ketika Rio menangis? Padahal dialah yang mencari gara-gara denganku." "Maafkan ayah, Nak." Ohar terus memelas, tetapi Darmawan tanpa rasa belas kasihan langsung mengikat kaki dan tangannya. "Masih ingatkah kamu ketika mengikat kaki dan tanganku semalaman di kamar mandi? Hanya karena aku tertidur saat kamu menyuruhku menyiangi rumput di kebun yang begitu luas. Padahal saat itu usiaku baru 9 tahun. Setelah itu Darmawan menyumpal mulut Ohar
sehingga lelaki itu tak lagi bersuara. Dalam keadaan kaki dan tangan terikat, juga mulut yang disumpal kain, mata Ohar tampak membelalak saat menyaksikan anak yang ia rawat sejak bayi itu melakukan hal yang begitu keji terhadap dirinya. Hanya dalam waktu setengah jam saja, Darmawan membuat Ohar kehilangan nyawanya tanpa rasa iba. Bahkan ia juga mengeluarkan organ hati dari dalam tubuhnya untuk dijadikan persembahan kepada ibu kandungnya. "Makanlah hati itu dan teguklah darahnya," ujar Nancy. Awalnya Darmawan dan Jamila bergidik mendengar perintah dari sosok mengerikan itu. Tetapi saat memikirkan penderitaan yang mereka rasakan selama bertahun-tahun, akhirnya mereka terpaksa meneguk darah tersebut dan memakan organ hati Ohar mentah-mentah. Sosok mengerikan itu tertawa puas saat melihat mereka melakukan semua perintahnya dengan baik. "Bagus, aku sangat puas dengan apa yang kalian lakukan," ujar Nancy sembari tertawa cekikikan hingga membuat Jamila dan Darmawan bergidik ngeri. "Aku memiliki 2 permintaan, Bu," ujar Darmawan. "Sebutkan apa saja yang kamu inginkan." Hahaha. Wanita itu kembali tertawa cekikikan hingga membuat Darmawan dan Jamila kembali bergidik. "Aku ingin melihat wajah cantik ibu sebelum meninggal," ujar Darmawan dengan tatapan nanar. Sosok mengerikan itu seketika menyeringai. Lalu tiba-tiba muncul sesosok wanita cantik berambut pirang, berhidung mancung dan bermata biru. Melihat penampakan itu, air mata Darmawan menetes, tetapi dengan sigap ia menghapusnya. "Lalu mana harta yang akan ibu berikan?" tanya Jamila. Setelah itu Nancy membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia. Seketika keduanya tampak membelalak saat melihat satu buah peti berisi penuh dengan emas batangan. "Kita kaya, Kang, kita kaya!" teriak Jamila. "Terima kasih, Bu, terima kasih," ujar Darmawan sembari memeluk erat emas-emas itu. "Semua emas ini akan menjadi milik kalian. Tetapi kalian harus memberikan persembahan darah dan hati manusia setiap bulan purnama," ujar Nancy. "Baik, Bu, kami bersedia." Sejak hari itu Jamila dan Darmawan menjadi kaya raya. Tetapi mereka sepakat untuk tidak menggunakan emas batangan itu sedikit demi sedikit, agar tidak membuat orang-orang curiga. "Apa kita persembahkan ibu juga?" tanya Jamila. "Sabar dulu, kita buat dia berhutang budi pada kita. Akang ingin dia memperlakukan kita sebagai anak emas, hingga membuat Hafiz dan Rio merasa iri. Lalu setelah itu kita habisi dia. Akang ingin membuat Hafiz dan Rio merasakan penderitaan yang Akang rasakan sejak dulu." Mendengar itu tawa Jamila pecah. Ia tampak tak sabar untuk menunggu hal tersebut terjadi. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua. Nantikan kelanjutan ceritanya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.